Before we know the types of sentence, we first must know what a sentence. What a sentence? Sentence ini adalah sebuah kalimat yang diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, tanda tanya, dan tanda seru. Sentence secara umum atau secara garis besar dapat diartikan sebagai sebuah kata atau sekelompok kata yang mengandung suatu ide atau gagasan secara lengkap. Sentence dapat berupa pernyataan, pertanyaan, perintah, dan seruan. Sentence ini memiliki 3 karakteristik. Yang pertama, kalimat yang awalnya huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, tanda tanya, dan tanda seru. Yang kedua, itu harus mengandung kalimat yang dapat dipahami. Dan yang ketiga, harus mengandung setidaknya 1 subjek dan 1 predikat. Contoh sentence ini adalah She eats a sweet orange. She-nya itu sebagai subjek, eats-nya itu sebagai predikat, dan a sweet orange itu sebagai objek. Sentence ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama berdasarkan struktur, dan yang kedua itu berdasarkan penggunaannya. Yang pertama berdasarkan struktur dibagi menjadi 4. Yang pertama simple sentence, yang kedua compound sentence, yang ketiga complex sentence, dan yang keempat compound complex sentence. Yang kedua berdasarkan penggunaannya dibagi menjadi 4 pula. Yang pertama declarative sentence, yang kedua interrogative sentence, yang ketiga exclamatory sentence, dan yang keempat imperative sentence. Nah, untuk lebih jelasnya lagi apa itu simple sentence, complex sentence, compound sentence, dan kegunaannya dan sebagainya akan dibahas selanjutnya. After knowing the sentence or understanding the sentence, now we go to the difference between sentence and clause. What is the difference between sentence and clause? Sentence dan clause ini memiliki perbedaan, dimulai dari pengertian. Sentence yaitu merupakan sebuah susunan kata atau kelompok kata yang menggambarkan suatu pernyataan, pertanyaan, ataupun perintah. Pernyataan, pertanyaan, ataupun perintah. Sedangkan clause merupakan kelompok kata yang terdiri dari subjek dan predikat yang artinya sama atau hampir mirip dengan sentence karena memiliki subjek dan predikat, namun fungsinya merupakan sebuah bagian dari complex sentence ataupun compound sentence. Second, punctuation mark atau tanda baca. Sentence harus diawali oleh huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca. Tanda baca yang digunakan di dalam sentence ada 3, yaitu titik, tanda tanya, dan tanda seru. Sedangkan di dalam clause tidak harus diawali oleh huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca. Jadi, untuk membedakan antara sentence dan clause, salah satunya dengan melihat tanda baca. Jika ia memiliki tanda baca, bisa dipastikan itu adalah sentence. Namun jika tidak, bisa jadi itu adalah clause. Kemudian bisa dilihat pula dari huruf kapital. Apabila diawali oleh huruf kapital, maka itu adalah sentence. Namun jika tidak, bisa jadi itu adalah clause. Third, sentence merupakan sebuah kalimat yang sempurna atau dapat dipahami dan tidak menggantung maknanya. Jadi ketika kita menemukan atau membaca sebuah susunan kata yang maknanya dapat kita pahami, kemudian merupakan kalimat yang sempurna, maka itu adalah sentence. Namun, jika kalimatnya masih menggantung dan membutuhkan informasi tambahan, maka itu adalah clause. And the last one, sentence setidaknya memiliki 1 subjek dan 1 predikat. Sama dengan pengertian dari clause tadi. Clause merupakan susunan kata yang memiliki satuan subjek dan predikat, namun fungsinya sebagai bagian dari kompleks atau compound sentence. Kalau misalkan sentence ini, dia juga memiliki subjek dan predikat di dalamnya, namun kalimatnya sudah lengkap, sudah dapat dipahami dan dapat dimengerti atau kalimat sempurna. Sedangkan clause memiliki subjek dan predikat, namun ia masih merupakan bagian daripada kalimat.
Maybe just it for me. Next adalah macam dan bentuk sentence. Jenis-jenis sentence. Yang pertama yaitu simple sentence. Simple sentence merupakan sebuah kalimat yang hanya memiliki satu induk kalimat atau bisa juga disebut dengan independent clause. Simple sentence dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, kalimat verbal, dan yang kedua yaitu kalimat nominal. Kalimat verbal harus terdiri dari subjek, predikat atau verb, plus objek atau komplement. Dan kalimat nominal harus terdiri dari subjek plus to be atau is, am, are, was, were, plus adjektif atau noun atau adverb. Next, ada bentuk positif simple sentence. Bentuk positif simple sentence harus terdiri dari subjek plus verb plus objek atau subjek plus to be atau is, am, are, was, were, plus adjektif atau noun atau adverb. Dan selanjutnya ada bentuk negatif simple sentence yang harus terdiri dari subjek plus do not atau does not atau did not plus verb 1 plus objek atau subjek plus is, am, are. Compound sentence. Compound sentence adalah tipe kalimat yang terdiri dari dua atau lebih independent clause. Apa itu independent clause? Independent clause adalah klausa yang memiliki suatu gagasan utuh. Artinya, kita dapat langsung memahami apa maksud dari kalimat tersebut. Contohnya, Andi like swimming. Dari kalimat tersebut, kita sudah tahu bahwa Andi menyukai berenang. Lalu, bagaimana bisa menjadi compound sentence? Saya akan mengambil dua independent clause. I like swimming. My brother hates swimming. Keduanya akan menjadi compound sentence dengan ditambahkan coordinate conjunction di antara dua kalimat tersebut. Menjadi, I like swimming, but my brother hates swimming. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kata hubung dan tanda baca pada compound sentence. Yang pertama adalah coordinate conjunction. Terdiri dari for, and, nor, but, or, yet, dan so. Contohnya, I like my job, but I'm not paid enough. Yang kedua ada conjunctive adverb. Ada banyak sekali, namun saya akan mengambil contoh dengan kata however. I'm not really hungry, however, I want to eat pizza. Yang ketiga ada semicolon atau titik koma. Contohnya, it's mine. Saya akan menjelaskan tentang kompleks sentensi. Adapun pengertian kompleks sentensi adalah kalimat yang terdiri dari satu independent clause atau kalimat tunggal dan satu atau lebih dependent clause. Jadi kompleks sentensi terbagi menjadi dua. Yang pertama independent clause dan kedua independent clause. Adapun pengertian independent clause merupakan kelompok kata yang mengandung subjek verb dan komponen lain hingga membentuk suatu pikiran yang utuh. Adapun rumusnya yakni independent clause plus conjunctions plus dependent clause. Sedangkan dependent clause juga mengandung subjek dan verb, namun belum mengungkapkan suatu pikiran yang utuh. Sederhananya klausa ini bergantung pada independent clause. Adapun rumusnya yakni conjunctions plus dependent clause plus independent clause. Dengan contoh I love you and you love me. Sedangkan contoh dependent clause I was very happy when I see you. Nah, saya akan menjelaskan tentang compound complex sentence gitu. Dimana sebelum-sebelumnya kita membahas tentang simple sentence, compound sentence, dan complex sentence. Nah, ini adalah compound complex sentence, yaitu gabungan dari compound dan complex sentence. Yang dimana complex sentence ini apa sih namanya, kalimat majemuk setara kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau misalnya kompleks sentence itu adalah kalimat majemuk bertingkat, jadi digabungkan. Nah, di mana compound ini, compound sentence, yaitu terdiri dari dua independent clause sama ditambahkan complex sentence yakni subclause. Nah, jadi digabungan. Intinya terdiri dari independent clause sama subclause, satu subclause gitu. Ya, minimal dua independent clause gitu. Ya, dua independent clause ini adalah compound sentence gitu, dan ditambah dengan complex sentence ini subclause gitu. Langsung aja kita cari contohnya di sini.
Saya akan kasih contoh. Pertama, Aiko likes to speak loud but she can be very silent. Nah, ini adalah kalimat compound sentence ya, terdiri dari dua independent clause. Independent clause yang pertama, Aiko likes to speak a lot. Nah, itu independent clause yang pertama gitu ya guys ya. Terus ada coordinate conjunction, yaitu connectornya ya, coordinate conjunction gitu. But she can be very silent. Nah, itu independent clause yang kedua gitu. Nah, jadi kalian bisa lihat di situ ada dua independent clause. Nah, bagaimana caranya menjadikan compound complex sentence gitu. Nah, tinggal ditambah dengan sub clause gitu. Jadi kalimatnya seperti ini kurang lebih. Aiko likes to speak a lot, but she can be very silent if she wants to. Nah, apa sih namanya? Clause ini apa sih? Sub clause ini kita ambil dari adverb di a clause of condition ya. Kalian tahulah gitu ya. Nah, jadi ditambahkan dengan satu sub clause menjadi compound complex sentence gitu. Ya kurang lebih artinya seperti ini. Aiko likes to speak lot gitu. Aiko tuh orangnya suka ngomong gitu, ngomong wae lah gitu dah bahasa Sundanya, orangnya suka ngomong gitu. But terus di koordinat conjunctionnya but, tapi she can be very silent, tapi dia itu bisa sangat pendiam gitu, bisa saja sangat pendiam gitu. If she wants to, ya kalau dia mau gitu. Nah gitu, itu adalah compound complex sentence. Jadi compound complex sentence ini adalah satu padu yang tadi complex sentence, yaitu terdiri dari independent clause, dua independent clause. Jadi independent clause clause yang disatukan menjadi satu clause gitu. Ya dua clause yang menjadikan satu clause dengan ditambahkan coordinate conjunction yang tadi kayak but gitu, kayak gitu. Terus ditambahkan dengan satu sub clause, itu adalah namanya compound complex sentence gitu. Sekian guys dari saya, terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan. Saya Gika Fauzan. Nama saya Heri Alvindri. Saya akan menjelaskan jenis-jenis sentence berdasarkan penggunaannya. Nah, ada jenis declarative sentence. What is declarative sentence? Declarative sentence adalah jenis kalimat yang digunakan untuk membuat statement, untuk membuat pernyataan, baik berupa fakta atau opini. Nah, biasanya jenis kalimat ini kita gunakan untuk berbagi informasi, bisa digunakan untuk berbagi berita, berbagi cerita, dan lain sebagainya. Nah, bentuk declarative sentence ada 3. Yang pertama subjek, yang berupa kata benda, noun, atau kata ganti pronoun, dan muncul di awal main clause. Bentuk yang kedua, predikat. Nah, mencakup kata kerja beserta kata keterangan lainnya. Nah, bentuk yang ketiga, tanda baca. Tanda baca apa yang digunakan dalam declarative sentence? Yang digunakan dalam declarative sentence adalah tanda baca titik. Nah, kemudian jenis declarative sentence. Nah, ada 2 jenis declarative sentence. Yang pertama simple declarative. Simple declarative sentence yaitu penyatuan subjek dan predikat. Nah, jenis yang kedua compound sentence. Nah, compound declarative sentence ya. Compound declarative sentence. Bentuk kalimat dengan penggabungan 2 frasa yang dikaitkan dengan kata sambung atau koma. Kemudian untuk rumus daripada declarative sentence ini subjek plus verb plus objek or complement plus tanda baca yaitu tanda titik. Nah, contoh misalkan monkey likes to eat banana. Nah, monyet suka memakan pisang. Nah, monkey di sana sudah termasuk ke dalam subjek, kemudian eat di sana sudah termasuk kepada verb, kemudian bananas di sana termasuk pada objek or complement kata keterangan lainnya, dan diakhiri dengan tanda titik. Nah, mungkin hanya itu dari saya. Terima kasih. Interrogative sentence.
Interrogative sentence jika di dalam bahasa Indonesia itu sama dengan kalimat tanya. So, what is an interrogative sentence? Interrogative sentence adalah kalimat yang digunakan untuk membuat pertanyaan dan selalu diakhiri dengan tanda tanya. Jadi, jika di dalam sebuah kalimat itu di akhirnya tidak memakai tanda tanya, maka sudah dapat dipastikan bahwa kalimat tersebut bukanlah interrogative sentence. Next, go into the discussion of types of question. Jenis yang pertama, yes or no question, meminta respon ya atau tidak. Jadi, jenis yang pertama ini merupakan kalimat tanya yang memang hanya membutuhkan jawaban ya atau tidak. Contoh, may I borrow your pen? Jenis yang kedua, alternative question. Alternative question menggunakan coordinate conjunction or untuk menghubungkan jawaban antar kalimatnya. Dan biasanya meminta kita memilih dari satu atau dua kemungkinan atau bahkan lebih. Contoh, are you going to Malang or Yogyakarta? Jenis yang ketiga, WH question. Jenis yang ketiga ini merupakan kalimat tanya yang diawali dengan WH question seperti what, where, when, how, why, who. Contoh, why do you want to work here? Jenis yang keempat, take question. Take question merupakan pertanyaan singkat yang pada akhir kalimatnya itu ditambahkan sebuah pernyataan. Antara take question dengan kalimat itu dipisahkan dengan koma. Contoh, she loves swimming, doesn't she? Maybe that's all I can convey from the interrogative sentence material. Next, di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang exclamatory sentence, yaitu kalimat seruan. Apa itu exclamatory sentence? Yaitu kalimat yang menyatakan perasaan yang kuat secara spontan seperti perasaan sedih, takut, kagum, bahagia, dan lain-lain. Pada bagian akhirnya, exclamatory sentence ini selalu diakhiri dengan tanda seru. Contohnya, what's a tall boy? What's a tall boy? Ciri dari kalimat ini yaitu diakhiri dengan tanda seru. Nih. Karena ini kalimat seruan, bukan kalimat pertanyaan, jadi what di sini jangan diartikan apa, lagi, tetapi di sini what di sini adalah betapa atau alangkah. Jadi artinya what's a tall boy itu betapa tingginya laki-laki itu atau alangkah tingginya laki-laki itu, dan diakhiri dengan kalimat seruan. Nah, sebelum kita ke pola kalimat, kita harus bisa memahami dan mengetahui apa itu noun dan adjective. Noun adalah kata benda. Contohnya seperti car, house, flower, boy, girl, man, woman, ide, dream, dan lain-lain. Nah, dan adjective yaitu kata sifat seperti beautiful, handsome, cute, niche, big, tall, expensive, interesting. Nah, jadi boy di sini sebagai noun dan tall di sini sebagai adjective. Nah, kita masuk ke pola kalimat. Nah, di sini exclamatory sentence menggunakan what dan how. Ini pola kalimatnya ya. Pola kalimat yang pertama yaitu rumusnya what plus a plus an plus adjective plus noun. Dan pola yang kedua yaitu rumusnya how plus adjective kata sifat. Nah, what di sini bukan berarti apalagi, tetapi di sini artinya betapa atau alangkah. Dan how di sini juga bukan berartian bagaimana lagi, tetapi betapa atau alangkahnya. Contohnya, what a cute baby. Betapa lucunya bayi itu. Contoh yang kedua, what an expensive car. Betapa mahalnya mobil itu. Nah, jika kita lihat dari kalimat yang pertama itu memakai e karena diikuti dengan huruf konsonan yaitu cute. Dan pada pola yang kedua yaitu memakai en karena diikuti oleh huruf vokal yaitu expensive.
Nah, huruf vokal itu yaitu A, I, U, E, O. Dan huruf konsonan itu yang ini itu selain A, I, U, E, O. Jadi cute. Cute kan berawalan C ya, selain A, I, U, E, O. Berarti memakai E. Dan expensive itu kan A, I, U, E, O, huruf vokal, berarti memakai on. Nah, jika kita ingin simpelnya, jadi jika kita ingin simpelnya untuk apa perasaan kita gitu kagum, seperti kagum, senang, bahagia gitu, ingin simpelnya memakai how plus adjective. Jadi how cute, betapa lucunya gitu. Jadi ini simpelnya dan ini lebih jelasnya gitu, seperti itu. Nah, terus jika ada yang nanya apakah ada selain what dan how, memang ada, tetapi di sini kebanyakannya memakai what dan how gitu. Jadi dominannya itu memakai what dan how. Kalau semisalnya ada selain what dan how itu, tetapi kan di sini dominannya lebih banyak dipakainya gitu, mau dimanapun itu what dan how. Jadi memakai what dan how gitu. Jadi kita pakainya yang sering dipakai oleh kita. Nah, kita masuk pada mengubah kalimat biasa menjadi exclamatory sentence. Contohnya di sini, the flower is beautiful. Bunga itu cantik. Nah, perlu kita mencari terlebih dahulu yang mana noun dan yang mana adjective. Ya, flower di sini menjadi noun dan beautiful di sini menjadi adjective. Maka jika kita ubah menjadi kalimat exclamatory sentence atau kalimat seruan, yaitu menjadi what's a beautiful flower, betapa cantiknya bunga itu. Nah, dan ingin singkatnya yaitu how beautiful, betapa cantiknya. Nah, mengapa memakai karena di sini diikuti dengan huruf konsonan, yaitu selain huruf A, I, U, E, O. Jadi memakai karena di sini diawali dengan huruf konsonan, yaitu B kan ya, bukan A, I, U, E, O, tapi ini selain A, I, U, E, O. Jadi memakai dan diakhiri dengan tanda seru, jangan lupa. Ini contoh yang kedua yaitu the story is interesting. Story itu menarik. Nah, mana adjective dan mana noun? Story di sini menjadi noun dan interesting di sini menjadi adjective. Maka jika kita ubah menjadi kalimat seruan, yaitu menjadi what's an interesting story, yaitu betapa menariknya cerita itu. Jika ingin simpelnya, how interesting, betapa menariknya. Nah, di sini kan memakai on karena diikuti oleh huruf vokal yaitu A, I, U, E, O. Jadi memakai on. Jadi tadi udah dijelaskan kan sebelumnya. Nah, terus di sini Ismail is handsome. Ismail itu ganteng. Ismail sebagai noun dan handsome sebagai adjective. Tetapi di kalimat exclamatory sentence ini tidak bisa memakai nama orang. Nah, jadi kita bisa ubah nama orang ini menjadi boy. Nah, maka jika kita ubah menjadi kalimat seruan atau exclamatory sentence, yaitu menjadi what a handsome boy, betapa gantengnya laki-laki itu. Nah, terus ingin simpelnya yaitu how handsome ya gitu. Tadi kan udah dijelaskan sebelumnya dan rumus-rumusnya ya gitu. Jadi inilah penjelasan dari exclamatory sentence yaitu kalimat seruan. Nah, jadi jika kita ingin menyatakan perasaan gitu seperti bahagia atau kagum gitu, contohnya misalkan kagum gitu melihat bayi gitu,
wah lucu bayi, wah lucu ya bayi itu, misalkan kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya memakai bahasa Inggris gitu ya dalam exclamatory sentence ini, jadi pakainya what a cute baby gitu kan, ya, betapa lucunya bayi itu. Jadi gimana kita lihat yang kagum kayak gitu ya, makanya kayak gitu, memakainya seperti itu. Nah kalau misalkan pengen simpelnya berarti pakai how cute, betapa lucunya. Saya di sini ingin mempresentasikan imperative sentence. Pengertian imperative sentence yaitu sentence tipe kalimat yang digunakan untuk membuat perintah, komen, peringatan, warning, instruction, nasihat, advice, juga permintaan, request. Nah, di sini kita sudah lihat tipe kalimat yang digunakan untuk membuat perintah. Jadi, tipe kalimat untuk membuat perintah atau peringatan juga bisa instruksi, nasihat, dan juga permintaan, request. Selanjutnya, ciri umum imperative sentence yaitu ada akhiran berupa exclamation mark atau tanda seru atau mengandung kata please. Namun, kalimat perintah ini juga bisa saja tidak mengandung keduanya. Pada dasarnya, imperative sentence tidak akan ditemukan di subjek kalimat, sebab subjek itu sebagai penerima perintah sudah tersirat di dalamnya. Selain itu, ciri umum imperative sentence yaitu ada juga kalimat perintah yang diakhiri tanda titik seperti layaknya kalimat pernyataan lainnya. Selanjutnya, contoh imperative sentence. Request have a safe trip. Tanda seru ya, yang artinya semoga perjalananmu aman. Yang kedua, eat more vegetables, yaitu makanlah lebih banyak sayur. Yang ketiga, have a nice dream, semoga mimpi indah. Yang keempat, please reconsider my job application, tolong pertimbangkan lamaran kerja saya. Jadi kita lihat ya contoh di sini ada tanda seru di setiap kalimat, di akhir kalimat. Tanda seru dan titik yaitu ciri umum imperative sentence. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.